Karena kemarin Michael udah melakukan ritual tahunan nge-review 2-in-1 yang harganya sekarang udah naik ke 20 jutaan. Kali ini ada opsi 2-in-1 juga dari Asus yang harganya juga 20 jutaan dan pakai Core Ultra 7 300 series. Desain dari laptop ini kurang lebih sama dengan VivoBook yang lain, bahannya terbuat dari polikarbonat dan aluminium dengan build quality yang juga lumayan, bahkan sampai berstandar military grade 810H. Bagian pinggir-pinggirnya ini lebih melengkung dari yang sebelumnya dan beberapa sudut malah ngingetin gua sama Yoga series. Tapi hinge-nya, nah ini nih yang gua salut dengan Asus. Mereka membuat hinge sebuah 2-in-1 laptop yang tetap gampang buat dibuka pakai satu tangan. Layarnya juga udah berpanel OLED walaupun masih dengan resolusi WUXGA, atau ini adalah Full HD Plus dengan aspek rasio 16:10, tapi tentunya udah touchscreen. Kalau ini tahun 2021 atau 2022, ini adalah layar defaultnya Asus VivoBook yang harganya di belasan juta. Layout keyboardnya juga standar VivoBook di sini, backlit-nya ada 3 level, function buttonnya juga standar, di mana media button masih missing dan D-pad-nya digabungkan dengan home, page up, dan page down, hanya aja tidak ditulis. Buat touchpad sekarang ukurannya udah diperbesar dan ada fitur smart gesture juga di mana kita bisa ngatur brightness, volume, dan bisa scrubbing video hanya lewat touchpad aja. Buat konektivitasnya di sebelah kanan hanya ada satu USB-A 5 GB, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port, 2 USB Type-C di mana satunya itu 10 GB dan satu lagi Thunderbolt 4, dan di sini ada audio combo jack beserta micro SD card reader juga. Cukup lengkap buat sebuah 2-in-1 laptop yang untuk produktivitas. Nah, 2-in-1 ini juga spesifikasinya nggak sembarangan, dia dipersenjatai Intel Core Ultra 7355 yang mempunyai 4 performance core dengan 4 LPE core, dan tentunya punya NPU yang bisa sampai 45 TOPS. RAM-nya berkapasitas 16 GB LPDDR5X, jadi pastinya tidak bisa di-upgrade, sementara SSD-nya di sini udah keisi 512 GB PCIe Gen 4 X4 dengan speed yang lumayan oke. Performa dari CPU Core Ultra 7-nya di sini kita lihat cukup standar, ya sesuai dengan harapan kita aja karena ini adalah sebuah ultrabook. Tapi buat performa IGP-nya ini lumayan kenceng loh. Mirip-mirip sama ZenBook Duo yang kita pernah review. Kita pun nyobain main game Wibu gratisan di laptop ini dan memang graphic performance-nya itu lumayan. NTE dapat 57 FPS, Wuthering Waves 73 FPS, dan Zenless Zone Zero itu 56 FPS. Namun kalau ditanya soal render time di Adobe Premiere Pro, memang CPU dengan 8 core dan 8 thread ini lebih fokus ke efisiensi, yang dimana Intel itu lebih berfokus kepada naikin performance saat tidak dicoloknya. Dan karena performanya juga nggak terlalu mencolok, makanya laptop ini hanya butuh satu fan aja berikut dengan satu heat pipe. Suhu CPU-nya memang sempat mentok di 96 derajat saat full load, namun stabilnya itu di 84-88 derajat Celcius. Ngambil power saat full load-nya juga nggak gede, bisa berkisar antara 18-36 watt. Memang ini adalah sebuah CPU yang berfokus pada efisiensi ketimbang performa. Begitu pula dengan suhu surface-nya, bagian keyboard itu jarang banget kena 40 derajat Celcius saat lagi full load. Tentunya VivoBook Flip begini enaknya dipakai bukan buat kenceng-kencengan performa, tapi saat pemakaian sehari-hari. Dari semua aspek yang laptop ini punya, yang jadi favorit gue adalah saat ngetik, dimana keyboardnya punya feedback yang tactile buat sebuah laptop. Lalu 2-in-1 ini juga punya banyak mode. Bisa dipakai tablet seperti ini, bisa dipakai 10 mode, atau stand mode yang lebih berfokus pada layar tanpa ada gangguan keyboard. Dan kalau kalian mau yang biasa, juga laptop mode tetap bisa. Jadi fungsionalnya banyak, nggak cuma sebagai laptop aja. Battery life-nya juga lumayan panjang karena CPU-nya juga nggak boros power, jadi ketahanan baterainya itu bisa hampir seharian. Dan kalaupun mau bawa chargernya juga nggak berat, cuma 214 gram, dan ini udah USB-C pakai PD. Suara speakernya sih standar di sini, ada 2 downfiring speaker yang kalau 100% volume akan distorsi, namun clarity-nya bagus di sekitar 50-60%. Untung kualitas speakernya ini terbantu sama aplikasi Dolby Atmos, tinggal nyalain aja dynamic-nya dan udah bisa enjoy. Dan buat koneksinya, laptop 2-in-1 ini juga udah pakai Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4.
Buat kualitas webcamnya, dia ini udah lumayan bagus, ada privacy shutter juga, resolusinya udah full HD sampai 30 fps. Terus saturasi warnanya yang gua salut, ini juga lumayan bagus. Cuman balik lagi dia itu masih full HD yang kalau menurut gua di harga segini harusnya udah 5 megapiksel lah minimal. Nah, cuman karena dia ini udah menggunakan Intel Core Ultra yang mempunyai NPU, jadi ada Windows Studio Effect-nya, ada background blur yang sekarang gue udah lakukan. Dan kalau misalnya nggak dipakai seperti ini, terus ada automatic framing juga, dan eye contact ya sebenarnya Windows Studio Effect gitu-gitu doang sih. Kalau secara fungsionalitas, memang harus gue akuin kalau ya laptop 2-in-1 itu fungsionalitasnya banyak. Bisa ke mode-mode yang tadi kita udah sebut, terus juga ya fleksibel lah, bisa jadi tablet kayak gini atau laptop biasa. Jadi ya tergantung penggunaan kalian. Nah, sementara yang gue sukanya juga dia itu udah diikut sertakan stylus yang sekarang, dan ini Asus Pen 3.0, bukan stylusan yang murahan gitu. Emang stylusnya bagus, dia ada speaker kecilnya dan ada buttonnya juga, pressure-nya juga enak gitu makainya. Dan beruntungnya sih dia ini layarnya itu palm rejection-nya udah lumayan bagus, jadi ya oke gitu buat makainya. Sementara buat konektivitasnya udah ada Thunderbolt juga, jadi ya masih bagus. Ini laptop solid buat dipakai harian, apalagi Core Ultra 7 yang 300 sekarang itu lebih efisien daripada yang sebelumnya, walaupun mengorbankan Intel graphics power-nya dia. Jadi graphics power-nya agak turun sedikit, tapi multi-core-nya itu lebih naik. Nah, tapi kalau kalian sendiri lebih suka laptop 2-in-1 atau laptop yang biasa aja sih?